Kalau kita ngomongin laporan keuangan sekuritas, ada dua angka yang selalu jadi sorotan utama. Laba bersih yang kelihatannya kinclong, dan arus kas operasi yang seringnya ya ngumpet di belakang. Yang satu itu jadi headline yang keren banget, sementara yang satunya lagi itu detak jantung bisnis yang sebenarnya. Pertanyaannya, angka mana sih yang jujur, dan mana yang jangan-jangan cuma ilusi? Yuk kita bedah bareng-bareng siapa pemenang sejatinya. Nah, kutipan ini nih intisari dari semua pembahasan kita kali ini. Coba bayangin deh, ada atlet lari yang kelihatannya gagah banget, ototnya kuat, tapi ternyata paru-parunya bermasalah. Nah, itu dia analogi yang pas banget buat perusahaan yang di atas kertas labanya gede, tapi di rekening banknya mereka kehabisan oksigen, kehabisan duit tunai. Ini bukan cuma teori akuntansi loh, ini realita yang nentuin hidup matinya sebuah bisnis. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bongkar dulu ilusi di balik keuntungan. Terus, kita lanjut nonton duel sengit di arena retail. Bedah kekuatan raksasa-raksasa BUMN, belajar dari para jagoan kas dari luar negeri, dan terakhir, kita bakal tentuin siapa sih pemenang sejati di pertarungan fundamental ini. Kita masuk ke babak pertama. Di sini, kita bakal coba singkap tirai dari angka laba yang seringkali bikin kita silau. Kita nggak akan cuma baca angkanya, tapi kita bakal coba pahami cerita dan ya, kadang drama yang ada di baliknya. Oke, kenalan dulu sama tokoh utama kita, arus kas dari operasi atau disingkat CFO. Coba deh, lupain sejenak soal laba yang bisa diutak-atik pakai berbagai metode akuntansi. CFO ini adalah duit beneran. Duit yang real masuk dan keluar dari kas perusahaan buat jalanin bisnis sehari-hari. Nah, ini dia indikator sejatinya. Apakah sebuah perusahaan bisa bernafas dengan lega untuk terus tumbuh atau malah ngos-ngosan karena kesuksesannya sendiri? Sekarang, kita langsung masuk ke arena pertarungan pertama, sektor retail yang lagi panas-panasnya. Di satu sudut ada Stockbit, si pelari cepat dengan strategi ekspansi gila-gilaan. Di sudut lain, ada Ajaib, si pelari maraton yang mainnya lebih sabar dan terukur. Ini nih, duel klasik antara kecepatan yang meledak-ledak melawan daya tahan napas. Filosofi bisnis keduanya ini beda banget. Stockbit itu kayak main megaspol, kejar volume transaksi setinggi-tingginya buat cetak laba yang fantastis. Di sisi lain, Ajaib milih strategi yang lebih kalem, tumbuhnya pelan-pelan tapi pasti, dengan prioritas utama jaga kas tetap sehat dan napasnya panjang. Coba kita lihat gimana dua strategi ini kelihatan di angka-angka mereka. Coba lihat angka ini. Wow, ini headline impian semua CEO. Laba bersih Stockbit dalam 9 bulan aja tembus 141,52 miliar. Pertumbuhannya gila, 447%. Margin labanya hampir 50%. Kalau aja kita berhenti analisis sampai sini, udah pasti kita nobatkan Stockbit sebagai juara mutlak. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Dengan laba segede itu, logikanya kantong kas mereka harusnya tebal banget dong, benar nggak? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang aneh di balik angka yang cantik ini? Dan ini dia jawabannya, sebuah plot twist yang mengejutkan. Arus kas operasi Stockbit justru minus, sampai 520,09 miliar rupiah. Ini jurangnya dalam banget. Laba positif 141 miliar, tapi kas realnya malah kesedot lebih dari setengah triliun rupiah. Loh, kok bisa? Ya, karena pertumbuhan secepat roket itu butuh bahan bakar yang super banyak. Kas mereka habis buat modal kerja, terutama buat nalangin piutang transaksi nasabah yang volumenya meledak. Jadi ironisnya, makin sukses mereka cetak laba, makin haus juga mereka sama uang tunai. Sekarang, kita pindah ke Ajaib. Labanya emang kelihatan jauh lebih kecil, cuma 26,84 miliar. Tapi, keajaibannya justru ada di sini. Ajaib ini jago banget mengubah laba jadi kas. Laba yang kecil itu bisa dikonversi jadi arus kas operasi positif yang sehat banget sebesar 137,84 miliar. Ini bukti nyata kalau laba mereka itu bukan cuma angka di kertas, tapi beneran jadi duit di bank. Jadi, kalau kita sandingkan langsung begini, kesimpulannya jelas banget. Stockbit itu pemenang telak kalau adu gede-gedean margin laba. Tapi Ajaib adalah juara mutlak soal kualitas fundamental dan kesehatan kas. Ini bukan cuma soal siapa yang lebih baik, tapi soal model bisnis mana yang lebih tahan banding. Stockbit menang di kecepatan, tapi Ajaib menang di ketahanan napas. Oke, dari arena retail yang seru tadi, kita geser yuk ke Liga Para Raksasa. Di sini kita bandingkan Mandiri Sekuritas yang super besar dari sisi skala melawan BCA Sekuritas yang identik dengan rasa aman dan stabilitas. Pertanyaannya masih sama, apa benar yang paling besar itu otomatis yang paling sehat? Mandiri Sekuritas atau CC, ini titannya industri sekuritas. Total asetnya aja 7,36 triliun rupiah, paling gede di antara semua yang kita bandingkan.
Labanya juga oke, 214,38 miliar. Tapi sekali lagi, kita nemuin cerita yang sama. Arus kas operasinya malah negatif, 200,2 miliar. Usut punya usut, ternyata buat mendanai skala raksasanya itu, CC sangat bergantung sama pinjaman bank, yang naiknya sampai 321%. Jadi pertumbuhannya ada, tapi dibiayai pakai utang. Sekarang kita lihat BCA Sekuritas atau SQ. Profilnya kelihatan kokoh banget dengan laba bersih 121,34 miliar. Kabar baiknya, arus kas operasinya positif. Tapi, coba lihat angkanya. Cuma 8,27 miliar. Angka ini kan kecil banget dibanding labanya yang di atas 120 miliar. Ini sinyal penting, bahkan pemain yang paling aman sekalipun punya masalah yang sama. Laba besar, nggak otomatis jadi kas besar, karena banyak uangnya yang parkir dulu di piutang nasabah dan lain-lain. Nah, setelah kita lihat pemain-pemain lokal, yuk kita inti pemain asing. JP Morgan dan UBS ini kayaknya main di liga yang berbeda, seolah-olah mereka punya buku aturan sendiri. Mereka ini standar emasnya, patokan kualitas kas yang sesungguhnya. Ini dia formula saktinya. 3 langkah simpel buat jadi superior. 1. Cetak laba yang solid. 2. Hasilkan arus kas operasi yang positif. Dan yang paling penting, langkah ketiga, pastikan arus kas operasinya itu jauh lebih besar dari laba bersih. Ini adalah tanda paling jelas kalau sebuah perusahaan itu nggak cuma untung, tapi juga super efisien dalam mengelola modal kerjanya. Dan di sini kita bisa lihat langsung formula itu beraksi. Lihat JP Morgan. Labanya 79,66 miliar, tapi mereka bisa menghasilkan kas real dari operasi sebesar 271,5 miliar. Itu lebih dari 3 kali lipat labanya. Begitu juga UBS, laba 170,61 miliar disulap jadi kas 213,9 miliar. Mereka bukan cuma mengubah laba jadi kas, tapi mereka melipat gandakannya. Inilah yang namanya kualitas kas superior. Nah, ini poin pentingnya. JP Morgan dan UBS mungkin kalah kalau kita adu gede-gedean aset sama raksasa kayak Mandiri Sekuritas. Tapi begitu kita ngomongin kualitas, efisiensi, dan duit beneran, mereka juaranya. Kekuatan sejati bisnis itu ternyata bukan di ukurannya, tapi di seberapa sehat napas kasnya. Oke, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Kita kumpulin semua jagoan tadi ke dalam satu arena. Dengan semua data yang ada di depan mata, kita akan coba tentukan siapa sih pemenang sesungguhnya. Papan skor ini merangkum semua cerita kita. Kalau Anda cari juara soal ukuran aset, mahkotanya jelas buat Mandiri Sekuritas dengan 7,36 triliun rupiah. Kalau cari juara laba bersih tertinggi, lagi-lagi Mandiri Sekuritas pemenangnya. Tapi, kalau yang dicari adalah kualitas kas terbaik, kemampuan menghasilkan uang tunai yang sesungguhnya, juaranya adalah JP Morgan dan UBS. Di antara pemain lokal, Ajaib pantas dapat medali emas untuk kesehatan kasnya. Sementara Stockbit dan Mandiri, walau labanya besar, napas kasnya masih kelihatan ngos-ngosan. Jadi, siapa pemenangnya? Jawabannya ternyata tergantung dari kacamata Anda sebagai investor. Apakah Anda suka dengan skala dan dominasi pasar seperti Mandiri Sekuritas? Atau Anda suka ambil risiko dan tergiur sama pertumbuhan laba yang meledak-ledak kayak Stockbit? Atau Anda lebih suka main aman dengan stabilitas dan kualitas kas yang solid seperti yang ditunjukkan JP Morgan, UBS, dan juga Ajaib? Nggak ada satu jawaban benar untuk semua orang. Tapi, kalau cuma ada satu kalimat yang perlu Anda ingat dari semua ini, inilah kalimatnya. Laba itu bisa dipoles, bisa diinterpretasikan macam-macam. Jadi bisa dibilang, laba itu opini. Tapi arus kas, itu adalah fakta. Brutal dan gak bisa dinegosiasikan. Itu adalah uang tunai yang sesungguhnya. Dan ini seharusnya mengubah cara Anda melihat laporan keuangan selamanya. Lain kali Anda lihat ada perusahaan yang labanya cetak rekor, jangan langsung terpesona. Coba tarik napas dulu dan ajukan pertanyaan yang jauh lebih penting. Yaitu, apakah pertumbuhan yang kelihatan keren itu didukung oleh nafas kas yang kuat dan sehat? Karena pada akhirnya sejarah sudah membuktikan perusahaan itu bangkrut bukan karena kekurangan laba, mereka bangkrut karena kehabisan kas. Pertumbuhan tanpa nafas kas yang sehat pada akhirnya hanyalah ilusi yang gampang pecah.